Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak, kabare Mbak? Sehat nggih? Bapak nggih sehat, sedaya keluarga sehat nggih? Nggih, dari hasil pemeriksaan yang kemarin Mbak, itu saya mendapatkan memang matanya Mbaknya ini nggak kelihatan ya Mbak ya, selama kurang lebih 1 tahun kata Mbak ya. Ini dan bisa beberapa kali Mbak jatuh juga di kamar mandi, kepleset dan lain sebagainya. Terus sudah saya tanyai terkait kenapa kok nggak mau ke dokter. Nah itu karena Mbak mungkin nggak tahu ya Mbak ya, penyakit ini harus cuma diobati aja apa harus dilakukan tindakan yang lainnya. Untuk itu pagi ini saya akan menjelaskan tentang katarak Mbak. Ada yang pernah tahu katarak niku napa? Mbah Lana? Semerep katarak napa Mbah? Mboten semerep nggih. Nggih, terus katarak itu merupakan kekeruan lensa yang mengarah kepada penurunan ketajaman mata. Jadi di lensanya Mbak itu kemarin memang ada kekeruan Mbak di lensanya. Ada nanti pakai senter bisa kelihatan. Terus hal ini disebabkan oleh proses penuaan. Bisa karena faktor usia. Atau bisa juga faktor kencing manis, ada penyakit kencing manis atau faktor keturunan. Dulu mungkin mbahnya jenengan, ibunya ibu mengalami hal yang sama. Katarak senilis adalah setiap kekeruan pada lensa yang terjadi pada usia lanjut, yaitu di atas 50 tahun. Nah ini bentuknya Mbak, jadi ada di selaput tengahnya ini ada kekeruan putih gitu warnanya. Kekeruan itu terjadi bila penambahan cairan di antara serabut lensa dan adanya denaturasi protein. Lensa menjadi keruh, menghalangi sinar masuk ke dalam mata. Jadi kalau sinar masuk dari kita kan bisa dipantulkan lagi. Nah itu akhirnya penglihatannya kabur, kayak berasap juga kadang. Seperti itu. Faktor resikonya usia lanjut di atas 40 tahun, riwayat keluarga, penyakit mata, kelainan sistemik, kencing manis, terus penggunaan obat tetes mata kadang malah bisa menyebabkan seperti itu. Kemudian kebiasaan merokok atau terpapar sinar ultraviolet, mungkin nggak pakai kacamata. Kemudian ada ini kencing manis juga ya. Nah ini tanda gejalanya biasanya penglihatannya kabur Mbak Nito. Penglihatannya biasanya kabur pada penyakit katarak ini nggih. Terus kalau lama-lama bisa berkabut dan bisa tidak melihat lagi, nggak bisa melihat, malah silau, penglihatan ganda, penglihatan semakin ngeblur walaupun sudah berganti-ganti ukuran kacamata. Nah ini kayak kabur gini kalau katarak ya. Nah ini jenis-jenisnya katarak banyak sekali. Katarak insipient, imatur, katarak matur. Nah ini deteksinya kemarin sudah saya lakukan. Ini untuk pemeriksaan matanya memang banyak tidak bisa melihat sama sekali. Hitung jarak 6 meter jari, hitung jarinya juga nggak bisa melihat. Kemudian ini ya saat ini saya ingin menekankan bahwa mbahnya ini perlu ke layanan kesehatan yang lebih tinggi, ke dokter spesialis mata. Ini tadi sudah saya buatkan rujukan untuk ke dokter spesialis mata. Jadi nanti kalau keluarga setuju, mbahnya setuju, nanti saya yang akan memfasilitasi, membantu untuk membawa ke dokter mata. Biar tahu ini harus pengobatan atau cukup atau harus operasi atau cukup hanya ditetesi obat mata atau mungkin dengan produk-produk yang lain seperti itu juga biar lebih jelas ya. Kemudian terapinya memang kalau katarak itu dapat diatasi dengan prosedur operasi, tapi jangan khawatir, dokternya sudah ahli, jadi nggak mungkin nanti dicongkel kabeh matanya, mata nggak bisa lihat nanti.
Seperti itu. Jika gejala katarak tidak mengganggu, tindakan operasi tidak diperlukan biasanya. Makanya nanti perlu konsultasi dulu dengan dokter spesialis mata. Nah, ini pencegahannya. Ini kalau belum katarak, mungkin mbah laki nanti makan makanan mengandung antioksidan tinggi ya. Buah-buahan, sayur-sayuran mbah ya. Kemudian yang ada vitamin A, C dan E-nya, jeruk, terus ada jambu biji bagus, terus wortel, sayur-sayurnya ya. Memakai kacamata mbak mungkin nanti kalau keluar ngarit ya, biasanya ngerumput ya mbak ya, pakai kacamata biar matanya terlindung dari sinar matahari langsung ya. Kontrol gula darah bagi yang kencing manis. Nah, ini fasilitas kesehatan mungkin periksa di puskesmas, tapi ini saya anjurkan ke rumah sakit. Nanti akan saya bantu kalau memang mbah dan keluarga setuju. Nanti akan saya bantu pendaftaran dan lain-lainnya, mbahnya tinggal masuk saja. Ya, nah itu nanti konsultasi. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya. Ini jadi saya kasihkan surat rujukannya ya. Kalau dirasa cukup, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya berikan informasi ini menambah wawasan dan mbahnya mau. Karena kapan hari kan karena mungkin nggak tahu, jadi nggak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan mau. Nanti keluarga yang lain juga mendukung. Saya akan memfasilitasi atau membantu untuk membawa ke dokter mata biar jelas penyakitnya. Kurang lebihnya itu sehingga nanti harapannya matanya bisa melihat kembali, nanti masa kualitas hidupnya lebih bagus, bisa masak, nggak istilahnya kebutuhan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya itu tanpa dibantu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.